Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan kita semua yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir diberi kesehatan, semangat terus untuk menggapai cita-cita yang diinginkan di masa yang akan datang. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita mengenai syarat lengkap masuk Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia atau STTD. Baik teman-teman, hari ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo ditunaikan segera subscribe-nya agar kita terus semangat untuk memposting video-video terbaru lainnya, dan teman-teman juga tidak ketinggalan dari video-video yang baru kita posting nantinya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, untuk yang pertama ya, tahapan seleksinya ada syaratnya teman-teman. Tentunya setiap sekolah kedinasan ada syaratnya teman-teman ya. Syaratnya apa saja ya? Yang pertama ada warga negara Indonesia. Teman-teman, kalau bukan dari warga negara Indonesia, maka teman-teman tidak bisa mencoba PTDI STTD ini teman-teman. Kemudian berusia minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun per 1 September 2022 teman-teman. Bukan 2021 ya, per 2022. Ya, jadi teman-teman yang umurnya di bawah 16 tahun, mohon maaf, teman-teman tidak bisa mendaftar PTDI STTD. Begitu juga teman-teman yang umurnya 23 tahun ke atas juga tidak bisa mendaftar PTDI STTD. Oke, ngomong-ngomong untuk PTDI STTD ini teman-teman, termasuk salah satu dari 10 sekolah kedinasan terfavorit di tahun 2021. Kalau tidak salah, dia masuk ke nomor 9 teman-teman. Peminatnya termasuk banyak. Untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, PTDI STTD itu nomor 1 terbanyak peminatnya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan memang ya, kalau umurnya kurang atau berlebih, usahakan tidak mencoba yang namanya PTDI STTD. Kenapa? Karena teman-teman pasti gagal nanti nih di administrasinya. Oke, selanjutnya tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Ya, lagi-lagi ya, banyak nanti pertanyaan di kolom komentar ya. Kalau tingginya kurang, kemudian apakah bisa lulus nih atau hanya ada pengurangan nilai? Teman-teman, kalau tinggi teman-teman itu kurang, teman-teman tuh langsung tidak lulus. Tidak ada namanya sistem pengurangan nilai ya. Kalau tinggi teman-teman di bawah 160 untuk yang pria atau 155 untuk yang wanita, maka teman-teman langsung gagal. Walaupun teman-teman lulus SKD, walaupun teman-teman lulus psikotesnya, tapi ketika dicek kesehatan teman-teman, tinggi badannya, maka teman-teman langsung gagal teman-teman. Jadi kalau kira-kira nih sebelum mendaftar, usahakan check up dulu ya tinggi badannya. Saran saya di rumah sakit yang berwenang, misalnya rumah sakit Polri atau TNI begitu ya. Supaya apa? Supaya valid teman-teman. Kadang kalau kita ngukur sendiri ya, bisa jadi kita ukur sudah 160 tapi ternyata masih kurang teman-teman. Ya. Oke, lanjut ya. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS dan bebas narkoba. Iya, tentunya ini teman-teman. Ya. Kalau teman-teman ada badannya kurang sehat atau ada penyakit yang rutinan lah kita bilang ya, rutinan per hari, itu bahaya teman-teman. Ya, kemudian ada cacat fisik atau mental, itu nggak boleh juga. Ya, mohon maaf nih untuk teman-teman yang difabel, itu nggak boleh ya, nggak boleh mendaftar PTDI STTD. Begitu juga dengan yang mentalnya kurang waras atau sebagainya, itu juga tidak boleh mendaftar PTDI STTD. Kalaupun boleh, silahkan daftar tapi pasti dinyatakan nanti tidak lulus teman-teman. Kemudian bebas HIV ya, kemudian bebas juga narkoba. Usahakan Mbak ya, bagi teman-teman yang mau coba STTD atau PTDI STTD ini ya, usahakan janganlah sampai memakai narkoba atau ada nih penyakit HIV/AIDS-nya. Oke, kita lanjut. Tidak bertato atau bekas tato, tidak bertindih atau bekas tindik, maksimal 1 pasang untuk wanita, kecuali jika disebabkan ketentuan agama atau adat. Iya, ini teman-teman ya. Kalau laki-laki pure
atau dari atas sampai bawah tidak ada tatonya, tidak ada tindiknya atau bekas tindiknya. Kalau perempuan tidak ada juga tatonya dan tidak ada bekas tindiknya kecuali di telinganya saja. Karena apa? Karena di telinga itu sudah sewajarnya perempuan ya. Kalau ada tindiknya misalnya di hidung ya, di lidah, ya mohon maaf teman-teman, pasti gagal di seleksi ataupun di syarat umum masuk STTD ini teman-teman. Oke? Baik. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Kalau belum paham, boleh teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Karena apa? Karena kita memiliki program menjawab semua bentuk pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semuanya di kolom komentar. Iya, bentuknya pertanyaan ya, pertanyaan seputar tentang video atau seputar tentang yang kita bahas di channel ini. Oke, lanjut ya. Kemudian syarat umum lainnya ya, ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna baik total ataupun parsial. Ya, teman-teman, ya maksudnya di sini ketajaman penglihatan normal artinya teman-teman tidak mata minus ataupun tidak mata plus ataupun tidak juling atau silindris. Kalau teman-teman ada matanya minus atau plus atau juling atau silindris, maka mohon maaf teman-teman tidak bisa mendaftar atau tidak bisa nyatakan lulus nanti di PTDI STTD ini. Kemudian tidak buta warna ya. Tidak buta warna juga banyak sih orang yang nggak pakai kacamata, orang yang nggak juling, nggak minus dan nggak silindris, tapi dia buta warna ya, baik total ataupun parsial. Total artinya hanya membedakan biasanya hitam sama putih saja. Ya, kalau parsial sebagian, mungkin ada satu atau dua warna dia nggak bisa membedakannya. Itu parsial atau sebagian. Itu juga tidak bisa, teman-teman. Oke? Karena apa? Nanti ada di cek kesehatannya ada tes buta warna. Kemudian tes penglihatannya normal atau tidak. Oke? Lanjut. Tidak sedang menjalani dan terancam hukum pidana karena melakukan kejahatan. Iya, ini nanti teman-teman setelah lulus seleksi administrasi, kemudian SKD, masuk ke tahap akhir, maka teman-teman wajib melampirkan yang namanya surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Jadi kalau teman-teman yang pernah, mohon maaf, pidana ya, atau saat ini lagi terancam hukum pidana misalnya karena suatu kejahatan, maka teman-teman tidak bisa mencoba STTD, teman-teman. Selanjutnya, belum pernah diberhentikan dengan tidak terhormat dan atau mengundurkan diri sebagai taruna-taruni di lingkungan BPSDM Perhubungan. Ya, teman-teman ya, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya tahun sebelumnya sudah mencoba misalnya di Politeknik Perkeretaapian Indonesia dan teman-teman nyatakan lulus, tapi teman-teman mengundurkan diri. Tahun ini teman-teman coba lagi PTDI STTD. Teman-teman tidak bisa lagi. Ya, teman-teman tidak bisa lagi mencobanya. Kenapa? Ya, karena teman-teman sudah pernah diberhentikan dengan tidak terhormat atau mengundurkan diri. Kalaupun teman-teman bisa lulus, maka ketahuan, ya tentunya teman-teman pasti akan dikeluarkan dengan lebih tidak terhormat. Oke, paham ya? Ya, kita lanjut. Selanjutnya, bersedia mentaati segala peraturan pada pelaksanaan Polbid di lingkungan Kemenhub. Ya, harus taat ya. Apakah itu teman-teman diterima ataupun tidak, teman-teman harus taat dan tidak ada spekulasi lainnya. Kemudian, bersedia diberhentikan dengan tidak terhormat apabila melakukan tindakan kriminal. Ini tentu pasti ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ketika nanti perkuliahan melaksanakan tindak kriminal ya, membunuh, apalagi memperkosa, apalagi yang lain-lainnya, tindak kriminal lainnya lah, maka teman-teman harus bersedia diberhentikan. Ya. Oke. Itu kira-kira yang bisa kita jelaskan di slide ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut. Syarat umum lainnya teman-teman, dinyatakan gugur jika terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. Ini banyak juga kejadian ya, ada yang ijazahnya dipalsukan, ada yang fotonya dipalsukan dan lain-lainnya teman-teman. Ya, ini pasti dinyatakan gugur kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan bagaimana? Pasti ketahuan ya. Kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai perguruan tinggi yang dituju. Ini juga nanti setiap seleksi ada bayarannya ya. Baik itu seleksi administrasi, seleksi mau mengikuti SKD, itu ada bayarannya di seleksi masuk PTDI STTD teman-teman. Kemudian
bersedia menandatangani surat pernyataan calon taruna-taruni bermaterai 10.000. Contoh surat pernyataannya ada tuh teman-teman di website Catar Kemenhub, Catar Debhub, Departemen Perhubungan.go.id ya, Catar Debhub, Catar dot titik ya, Debhub B teman-teman, debhub.go.id. Kemudian alamat email dan nomor aktif serta valid ini juga perlu dilampirkan atau dimasukkan nanti ketika pendaftaran teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut nih ke syarat akademiknya. Ini syarat umumnya ya, dari slide kedua sampai slide ini syarat umumnya teman-teman. Baik, kita lanjut ya ke syarat akademiknya. Ini tahapan seleksi untuk syarat akademiknya teman-teman. Apa saja? Yuk kita bahas ya. Pertama, bagi lulusan tahun 2021 dan sebelumnya, nilai rata-rata ujian pada ijazahnya tidak kurang dari 70 atau 70, ini 7,0. Ini maksudnya bagi ijazahnya yang dia menggunakan koma-koma ya, 7,0 atau 70. Ini bagi ijazahnya yang menggunakan angka 10 sampai 100. Kemudian 2,8 ini bagi ijazahnya yang menggunakan skala 1 sampai 4. Jadi teman-teman, ya kalau nilai ijazahnya kurang dari 70 misalnya, maka teman-teman tidak bisa. Ini khusus untuk yang 2021 atau ke bawah ya. Oke, yang kedua, bagi lulusan tahun 2022, nilai rata-rata rapot untuk komponen pengetahuan pada semester 1 sampai 5 minimal 70 dan saat melakukan pendaftaran telah dinyatakan lulus. Ini dia. Ya, ini untuk teman-teman yang tahun ini, yang hari ini masih duduk di bangku kelas 12 ya. Teman-teman tidak wajib nih melampirkan ijazah, tapi teman-teman wajib melampirkan nilai rapot semester 1 dan rapot sampai semester 5 dengan minimal rata-rata per semester itu adalah 70. Mohon maaf, dan rata-rata nilai rapot keseluruhannya adalah 70 ya. Kemudian saat melakukan pendaftaran, teman-teman sudah nyatakan lulus, artinya teman-teman sudah ada surat ya, surat bahwa teman-teman kelas 12 atau surat bahwa teman-teman sudah nyatakan lulus. Itu biasanya suratnya teman-teman pinta dari kepala sekolah teman-teman masing-masing. Kemudian bagi lulusan tahun 2021 dan sebelumnya yang memiliki nilai dalam skala 1 sampai 4 atau 1 sampai 10 wajib melakukan konversi ke skala 1 sampai 100 dan melampirkan surat keterangan dari sekolah asal yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya, ini udah pasti ya, udah jelas kata-katanya ya, tapi rata-rata raport di Indonesia itu biasanya skalanya 1 sampai 100 teman-teman. Oke, boleh kita lanjut ya ke tahapan seleksi akademik selanjutnya. Ya, untuk syarat akademik selanjutnya yaitu bagi lulusan luar negeri atau pemilik ijazah berbahasa asing, maka melampirkan surat penyetaraan dan persamaan ijazah dari Kemendikbud. Ini bagi teman-teman yang saat ini SMA-nya di Malaysia misalnya, atau di Singapura, atau di negara-negara lainnya ya, teman-teman wajib melampirkan surat penyetaraan dan persamaan ijazah dari Kemendikbud ya. Selanjutnya, lulusan atau akan lulus dari SMA sederajat jurusan IPA. Ini dia. Kalau IPS boleh nggak? Nggak boleh teman-teman, hanya lulusan IPA saja ya. SMA ataupun madrasah aliyah atau sederajatnya, teman-teman yang boleh itu hanya jurusan IPA saja. Kalau madrasah aliyah jurusan agama enggak bisa teman-teman. Kalau madrasah aliyah jurusan bahasa enggak bisa teman-teman. Yang boleh hanya jurusan IPA saja. Atau untuk yang SMK tapi terbatas jurusannya teman-teman. Yang pertama teknik mesin, teknik industri, selanjutnya teknik otomotif, elektronika, telekomunikasi, ketenaga listrikan, geomatikal dan geospasial, teknologi komputer dan informatika, teknologi konstruksi dan properti. Hanya terbatas SMK jurusan itu teman-teman. Kalau teman-teman saat ini SMK-nya SMK kesehatan, kebidanan dan lain-lainnya, teman-teman tidak bisa mendaftar selain dari SMK yang jurusan di gambar ini teman-teman. Paham ya? Oke, paham. Kalau belum paham, tanyakan di kolom komentar. Kita akan jawab satu persatu pertanyaannya teman-teman. Baik, kita lanjut. Ya, ini ke tahapan seleksi teman-teman. Apa saja tahapan seleksi untuk bisa sampai lulus, sampai diterima di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD teman-teman? Apa saja?
Yang pertama pendaftaran, tentunya syarat-syaratnya sudah kita jelaskan tadi ya di syarat umum tadi. Silakan teman-teman persiapkan semuanya apa-apa saja yang sudah saya sampaikan di syarat umum tadi untuk pendaftaran. Kemudian seleksi administrasi, yaitu ketika teman-teman sudah mendaftar maka diseleksi dulu apakah berkas-berkasnya sudah betul, apakah berkas-berkasnya sudah sesuai yang diupload. Kalau nggak sesuai maka teman-teman dinyatakan gagal seleksi administrasi. Seleksi administrasi yang paling fatal itu biasanya di pas foto teman-teman. Di latar belakangnya itu sering fatal sekali. Mereka minta warna merah, teman-teman buat warna biru, fatal. Kemudian yang lainnya misalnya ijazah, yang diminta ijazah depan belakang, teman-teman hanya buat misalnya depannya aja, yang di belakangnya yang nilai nggak dibuat, maka itu juga fatal teman-teman. Ya, seleksi administrasi ini termasuk banyak yang menggugurkan semua ya peserta yang ada di tahun sebelumnya teman-teman. Kemudian seleksi kompetensi dasar ya. Semua sekolah kedinasan wajib mengikuti seleksi kompetensi dasar. Apa saja itu? Materi yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan. Kemudian materi yang kedua adalah tes intelijensia umum, dan materi yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi. 3 materi ini jika teman-teman ya sudah bisa melewatinya, maka teman-teman saya yakin bisa dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya. Ngomong-ngomong, untuk nilai tahun 2021 itu minimal yang lulus itu sekitar 400-an lebih teman-teman. Kalau nilai SKD-nya atau seleksi kompetensi dasarnya di bawah 400-an itu biasanya langsung gagal atau tidak masuk ke perankingan untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Oke, tes selanjutnya yaitu tes kesehatan. Ya, ini dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa teman-teman ya. Jadi jangan ada di ujung-ujung itu yang nggak sehat ya. Usahakan bagi yang ada panuan ya, kemudian giginya berkarang, giginya berlobang, kemudian matanya minus, dan lain-lain, kalau bisa diperbaiki. Kalau nggak bisa, nggak usah ikut coba PTDI STTD. Paham ya? Untuk tes kesehatan, kalau yang lain-lainnya nanti mengenai kesehatan detail-detailnya boleh ditanyakan saja di kolom komentar. Kalau kami tahu, kami jawab. Kalau nggak tahu, kita nanti nggak jawab ya teman-teman, mohon maaf. Selanjutnya yaitu tes kesemaptaan. Kesemaptaan apa saja ya? Mulai dari lari ya. Kesemaptaan secara nasional itu sama teman-teman. Lari 12 menit, kemudian push up, sit up ya, shuttle run. Untuk tahun lalu full up itu tidak ada teman-teman. Full up untuk seleksi kesemaptaan di lingkungan Kementerian Perhubungan itu tidak ada full up-nya. Yang ada hanya lari, push up, sit up, dan shuttle run saja. Kalau renang nggak ada ya, karena kesemaptaan nggak masuk renang. Selanjutnya, setelah teman-teman lulus kesemaptaan, maka lanjut nih ke psikotes ya. Materi psikotes itu hampir sama dengan materi tes intelijensia umum ya. Materinya apa saja? Silakan teman-teman cari tahu sendiri ya. Kalau tahun ini, tahun 2021 ya, seleksi psikotesnya itu online ya. Teman-teman berhadapan atau dihadapkan dengan laptop, kemudian kiri kanannya ada kamera, begitu dia. Selanjutnya wawancara. Wawancara ini biasanya wawancara langsung ya teman-teman. Tanyakanlah, banyak nih nanti yang ditanyakan, kenapa memilih PTDI STTD dan lain-lainnya. Kemudian mengenai keyakinan teman-teman untuk lulus dan lain-lainnya. Itu juga yang menjadi materi-materi wawancara lainnya. Oke? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seleksi ini, 7 tahapan seleksi ini teman-teman wajib jalani ketika teman-teman mengikuti PTDI STTD. Oke, karena seleksinya panjang, silakan ya persiapkan sebaik mungkin persiapan teman-teman semuanya. Supaya apa? Supaya teman-teman lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Kalau bisa ranking 1 se-Indonesia. Oke? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita jawab satu persatu, yang bentuknya pertanyaan pasti dijawab. Oke, demikian. Semoga bermanfaat video ini. Jika ada kesalahan dalam ucapan dan penyampaian, boleh ditegur atau disampaikan di kolom komentar. Mana tahu saya salah ataupun silap dalam menyampaikan informasi-informasi yang ada. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Yuk, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.